Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Fani Juliana dan keempat rekan saya yaitu Astri Prasetya, Injang Abdul Latif, Wina Herawati Kurnia, dan Yusni. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai distribusi peluang dua peubah acak diskrit. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nur Agustiani, SPD MSI. Pada pembahasan, di sini kami akan membahas yang pertama yaitu kaitan dengan ayat Al-Quran, yang kedua yaitu materi, yang ketiga yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir yaitu kaitan dengan adat dan budaya. Adapun keterkaitan distribusi dua peubah acak diskrit dengan Al-Quran yaitu terdapat pada surat Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walikulli ummatin ajal Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, yang artinya dari setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap makhluk itu memiliki batas waktu atau ajal, di mana ketika ajal tersebut datang, maka setiap makhluk itu tidak bisa menghindarinya. Makna kandungan ayat tersebut dengan materi distribusi dua peubah acak diskrit, di mana di sini kita berfokus pada peubah acak diskrit. Yang kita ketahui bahwa peubah acak diskrit itu adalah sebuah data yang dapat dicacah atau dihitung dan terdapat batasnya. Nah, jadi sekalipun umur manusia ratusan tahun itu masih bisa dihitung karena memiliki batas waktu atau tidaklah kekal. Baik, untuk pembahasan berikutnya, di sini kita akan membahas materi mengenai distribusi dua peubah acak diskrit. Di mana kita ketahui untuk peubah acak diskrit adalah peubah acak yang dibangkitkan dari ruang sampel diskrit dan himpunan kemungkinan hasilnya dapat dihitung atau dicacah. Untuk pembahasan yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai fungsi peluang gabungan, di mana kita ketahui sebelumnya bahwa untuk fungsi peluang itu peubah acaknya diskrit. Maka untuk fungsi peluang gabungannya kita misalkan di sini ada dua peubah acak yang diskrit. Nah, misalkan ini X dan Y adalah peubah acak diskritnya. Nah, maka untuk peluangnya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini P dalam kurung X, Y ini adalah fungsi peluang terhadap X dan Y, di mana X itu adalah nilai numerik dari ruang sampel untuk peubah acak X, dan Y adalah nilai numerik dari ruang sampel untuk peubah acak dari Y-nya. Nah, sama seperti peluang satu peubah acak, nilai peluangnya itu pasti lebih dari sama dengan 0. Dan jumlahnya itu pasti akan sama dengan 1. Nah, berikutnya, dari fungsi peluang gabungan ini, kita bisa menentukan fungsi peluang dari masing-masingnya. Di sini, kita bisa menentukan fungsi peluang dari X dan fungsi peluang dari Y. Nah, untuk menentukan fungsi dari X, itu kita tinggal mensubstitusikan nilai dari Y ke dalam fungsi peluang gabungan dari X dan Y. Kemudian nanti dijumlahkan seluruhnya. Dan ini dinamakan dengan fungsi peluang marginal dari X. Nah, begitupun fungsi dari Y. Nah, kita dapat menentukannya dengan cara fungsi peluang dari Y itu kita tinggal substitusikan. Substitusikan nilai dari X
dalam fungsi peluang gabungan dari X dan Y, kemudian nanti sama dijumlahkan. Dan ini dinamakan dengan fungsi peluang marginal dari Y. Dan untuk peluang yang masing-masingnya itu disebut dengan fungsi peluang marginal. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa jumlah dari peluang itu akan sama dengan 1. Nah, maka untuk mengecek apakah Px ini merupakan fungsi peluang, kita dapat cek apakah nanti jumlahnya itu akan 1 atau tidak. Maka kita substitusikan nilai X ke dalam P1. Itu untuk cara mengeceknya. Nah, begitupun untuk yang ini. Untuk yang P2Y itu cara mengeceknya kita sama. Kita dapat nantinya menjumlahkan dan menentukan apakah hasilnya itu 1 atau tidak. Nah, ketika kita substitusikan nilai Y ke dalam P2Y-nya. Kemudian, jika diketahui fungsi gabungan, kemudian diketahui fungsi marginal dari X, kita dapat menentukan nilai dari fungsi peluang bersyarat dari Y diberikan X. Nah, di sini yang pertama bisa kita tuliskan P dalam kurung Y garis X atau dibaca fungsi peluang bersyarat Y diberikan X itu diperoleh dengan cara fungsi peluang gabungan X dan Y dibagi dengan fungsi peluang marginal dari X. Nah, begitupun dengan menentukan nilai dari fungsi peluang bersyarat yang diberikan bersyarat dari X diberikan Y itu dapat diperoleh dengan cara fungsi peluang gabungan X dan Y dibagi dengan fungsi peluang marginal dari Y. Dari kedua fungsi ini, kita dapat lihat bahwa fungsi peluang gabungan X dan Y itu dapat diperoleh dari perkalian antara fungsi peluang marginal dari X dengan fungsi peluang bersyarat Y diberikan X, atau bisa juga dengan perkalian antara fungsi peluang marginal dari Y dengan fungsi peluang bersyarat X diberikan Y. Nah, akan tetapi ketika nilai dari X dan Y-nya itu bebas stokastik, maka nilai peluang X dan Y-nya itu dapat diperoleh dari P1X dikalikan dengan P2Y. Nah, sehingga untuk mengecek apakah bebas stokastik atau tidak, maka kita harus mengecek apakah nilai peluang gabungannya ini sama dengan perkalian antara fungsi peluang marginalnya. Baik, untuk berikutnya di sini kita akan membahas mengenai contoh soal, di mana soalnya sebagai berikut. Misalnya, fungsi peluang dari X dan Y berbentuk 1/30 dalam kurung X ditambah Y, di mana untuk nilai X-nya yaitu kurang dari 4 dan X lebih dari sama dengan 0. Dan untuk Y-nya yaitu kurang dari sama dengan 2 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menentukan yang pertama, peluang X kurangi 2 lebih dari sama dengan Y. Yang kedua, fungsi peluang marginal dari X dan Y. Yang ketiga, peluang X diberikan Y sama dengan 2. Baik, untuk pembahasan poin yang pertama, yaitu kita akan menentukan nilai dari peluang X dikurangi 2 lebih dari sama dengan Y. Nah, di mana untuk penulisannya kita bisa tulis peluang X dikurangi Y lebih dari sama dengan 2. Nah, di sini kita peroleh dan dapat kita tentukan untuk X dan Y yang memenuhinya, yaitu 31, 30, dan 20. Di mana kita akan mencari nilai dari peluang 31 ditambah peluang 30 ditambah peluang 20. Nah, kemudian kita substitusikan nilai X-nya ke dalam fungsi peluangnya, sehingga diperoleh 1/30
dikalikan 3 ditambah 1 ditambah 1 per 30 dikali 3 tambah 0 ditambah 1 per 30 dikali 2 ditambah 0. Nah, maka diperoleh untuk peluang X dikurangi 2 lebih dari sama dengan Y adalah 3 per 10. Nah, kemudian untuk poin yang kedua, kita akan menentukan fungsi peluang marginal dari X dan Y. Nah, di sini kita akan menentukan peluang marginal dari X-nya. Di mana caranya kita substitusikan kebalikannya. Nah, jika kita akan menentukan fungsi marginal dari X, maka yang disubstitusikan yaitu nilai Y-nya. Nah, sedangkan untuk menentukan fungsi marginal dari Y, maka kita substitusikan nilai X-nya. Nah, karena kita akan menentukan fungsi peluang marginal dari X, maka kita akan substitusikan Y-nya. Nah, maka fungsi marginal dari X-nya yaitu di sini karena nilai Y-nya itu kurang dari 2, maka Y-nya itu 0, 1, dan 2. Nah, kemudian kita substitusikan dan jumlahkan ini yang merupakan fungsi marginal dari X-nya. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai dari fungsi peluang marginal dari X-nya, kita peroleh atau kita substitusikan dan diperoleh hasilnya 1 per 30 dikalikan X ditambah 1 ditambah X ditambah 2. Maka diperoleh 1 per 10 dikali X ditambah 1. Nah, itu untuk nilai fungsi peluang marginal dari X-nya. Untuk berikutnya, di sini kita akan menentukan fungsi marginal dari Y. Nah, di sini kita tinggal substitusikan nilai dari Y sehingga untuk P2Y diperoleh sama dengan P0,Y ditambah P1,Y ditambah P2,Y ditambah P3,Y. Nah, karena X-nya itu kurang dari 4 dan X-nya itu lebih dari sama dengan 0, maka nilai X-nya itu dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, kemudian kita substitusikan semua dengan peluang gabungannya, kemudian kita jumlahkan, dan diperoleh 1 per 30 dikali Y ditambah Y ditambah 1 ditambah Y ditambah 2 ditambah Y ditambah 3. Nah, maka diperoleh untuk fungsi peluang marginal dari Y yaitu 1 per 30 dikali 4Y ditambah 6. Nah, kemudian untuk poin C, yaitu kita akan menentukan peluang X diberikan Y sama dengan 2. Nah, itu akan sama dengan fungsi peluang gabungan, yaitu dibagi dengan fungsi marginal Y. Nah, di sini untuk fungsi peluang gabungannya adalah diketahui di soal yaitu 1 per 30 dikali X ditambah Y, dan untuk fungsi peluang marginal Y-nya tadi sudah kita peroleh yaitu 1 per 30 dikali 4Y ditambah 6. Maka kita substitusikan ke dalam rumus ini. Nah, kemudian setelah kita sederhanakan, maka diperoleh X ditambah Y per 4Y ditambah 6. Nah, karena di sini Y-nya itu sama dengan 2, maka kita substitusikan nilai Y sama dengan 2 ke rumus ini atau ke nilai X ditambah Y per 4Y ditambah 6. Maka diperoleh hasilnya yaitu X ditambah 2 per 14. Itu untuk hasil dari fungsi bersyarat X diberikan Y sama dengan 2. Berikutnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-1, ada banyak barang yang cacat atau rusak dalam sampel sebesar K barang. Misalkan terdapat suatu pengiriman 8 box yang berisi kaleng dengan merek yang sama ke suatu toko mengandung 3 yang cacat.
Jika Doni membeli 2 box berisi kaleng secara acak, maka cari distribusi peluang banyaknya yang cacat. Dari persoalan tersebut berkaitan dengan peubah acak diskrit, karena dalam menentukan peluang banyak barang yang cacat itu perlu perhitungan sehingga kita dapat menentukan perhitungan. Nah, tentukan ini yang berkaitan dengan peubah acak diskrit, yang mana sampel kaleng yang cacat masih dapat dihitung. Yang kedua, ada banyak kecelakaan mobil per tahun di Jakarta. Contohnya yaitu banyak kecelakaan mobil per tahun di Jakarta. Hal tersebut berkaitan dengan peubah acak distrik, karena dalam pendataan tentunya dapat data kecelakaan mobil. Meskipun banyak kecelakaan yang terjadi, namun data dapat terhitung jumlah kecelakaan mobil yang terjadi per tahunnya. Yang ketiga, ada banyak korban meninggal di suatu jalan raya per tahun. Contohnya yaitu banyak korban meninggal per tahun di jalan raya. Hal tersebut berkaitan dengan peubah acak distrik, karena dalam pendataan tentunya dapat data banyak korban meninggal di suatu jalan raya, masih dapat terhitung jumlah korban meninggal per tahunnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya ke contoh yang nomor 4. Banyaknya SIM yang dikeluarkan tiap bulan di satu kota tertentu. Contoh berikutnya yaitu banyaknya SIM yang dikeluarkan tiap bulan di suatu kota tertentu. Hal tersebut berkaitan dengan peubah acak diskrit, karena dalam pendataan tentunya terdapat sampel yang lulus ujian dan mendapatkan kartu SIM tersebut. Tentu hal tersebut berkaitan dengan materi, karena berapa banyak pun SIM yang dikeluarkan masih dapat terhitung jumlah yang dikeluarkan di setiap bulannya. Itu contoh yang nomor 4. Kita contoh yang nomor 5. Z, jumlah pengunjung toko dari jam 9 sampai jam 10. Nah, setiap toko pasti akan ada pengunjung yang datang, di mana data pengunjung yang datang dapat dilihat dari struk atau nota pembelian, di mana jumlah pengunjung tentu dapat dihitung jumlahnya. Hal tersebut tentu berkaitan dengan peubah acak diskrit, di mana kita ketahui peubah acak diskrit sendiri adalah sebuah data yang dapat dihitung seperti halnya pengunjung yang datang ke suatu toko pada batas waktu tertentu. Baik teman-teman semuanya, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kali ini, yaitu tentang distribusi dua peubah acak diskrit. Namun yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang kaitan dengan adat budaya di Indonesia. Emang bisa dikaitkan dengan adat budaya di Indonesia? Oh, tentu bisa dong. Bagaimana contohnya? Nah, di sini terdapat contoh Kampung Naga di Tasikmalaya. Apa itu Kampung Naga? Dan kenapa bisa berkaitan dengan distribusi dua peubah acak? Oke, di sini kita akan membahas semuanya. Apa sih itu Kampung Naga dan kenapa di sini Kampung Naga ini dikaitkan dengan distribusi dua peubah acak? Yuk kita bahas. Nah, teman-teman semuanya, Kampung Naga ini adalah sebuah kampung yang memegang adat istiadat yang masih menerapkan prinsip ketradisionalan yang cukup tinggi serta tingkat pamali yang cukup tinggi pula. Nah, seperti yang diamanatkan leluhur kepada warga-warganya. Lokasinya cukup berdekatan dengan pusat kota Garut dan Tasikmalaya. Nah, di tengah modernitas yang ditawarkan masyarakat Kampung Naga, masih memegang teguh tradisi leluhur sejak ratusan tahun lamanya. Warga Kampung Naga ini yang bermukim dibatasi oleh luas area yang sekarang ini memiliki luas sekitar 1,5 hektar dan memiliki 112 jumlah bangunan termasuk 3 sarana umum. Apa saja sih itu 3 sarana umum itu? Yang pertama terdapat masjid, balai kampung, dan lumbung padi umum. Serta terdapat pula
109 rumah dengan total penduduk 297 orang. Nah, Kampung Naga ini dikelilingi Sungai Ciwulan dan lembah. Kampung ini juga memanen hasil padi yang ditanam sendiri di area kampung yang memiliki tata cara tersendiri saat hendak menanamnya. Nah, kampung ini juga memiliki kesenian yang bersifat suci dan sakral, sehingga hanya dimainkan di waktu tertentu dan hanya disaksikan oleh warga di Kampung Naga saja. Lalu, apa kaitannya dengan distribusi 2 peubah acak diskrit? Nah, untuk teman-teman semuanya, jadi kaitan Kampung Naga dengan distribusi 2 peubah acak ini lebih berfokus ke jumlah bangunan serta total penduduk yang terbatas. Mengapa demikian? Karena jumlah bangunan serta total penduduk ini masih dapat kita hitung. Karena seperti halnya yang memang pengertian dari distribusi 2 peubah acak diskrit ini yaitu suatu hal yang memang dapat dicaca ataupun dihitung. Nah teman-teman, berikut tadi merupakan pembahasan dari distribusi peluang 2 peubah acak diskrit di mana kami berfokus pada materi peubah acak diskrit. Nah, sebelum mengakhiri pembahasan kali ini, di sini saya ada pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian pembahasan dari kita, semoga bermanfaat. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.